Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermiani dengan NIM C1B022051 akan mempresentasikan materi tugas keempat, yaitu alat dan metode pengukuran kualitas yang diampu oleh Pak Bambang Purnomo SEMM. Langsung saja ke materi penjelasan materinya, yaitu alat dan metode pengukuran kualitas. Alat dan metode pengukuran kualitas merupakan kunci dalam memastikan standar dan keunggulan suatu produk atau layanan. Alat pengukuran kualitas seperti mikrometer, termometer, atau spektrofotometer dirancang untuk mengukur berbagai aspek kualitas, seperti dimensi, suhu, atau komposisi kimia, dengan presisi yang tinggi. Sementara itu, metode pengukuran kualitas seperti uji kekerasan atau analisis pH memberikan informasi tentang karakter fisik dan kimia suatu bahan atau larutan. Dengan menggunakan alat dan metode yang tepat, perusahaan dapat memastikan produk mereka memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu 7 alat dasar kualitas. Tentu, 7 alat dasar kualitas adalah teknik yang digunakan dalam manajemen kualitas untuk menganalisis dan memperbaiki proses. Yang pertama yaitu diagram alir, digunakan untuk memvisualisasikan urutan langkah-langkah dalam proses. Histogram, menampilkan distribusi data secara grafis untuk melihat atau kecenderungan, pola. Yang ketiga yaitu diagram pencar, menunjukkan hubungan antara dua variabel untuk mengetahui apakah ada korelasi. Yang keempat, lembar periksa atau check sheet, digunakan untuk mencatat data atau kejadian yang relevan selama proses. Diagram ke Pareto yang kelima, menyoroti faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam suatu masalah berdasarkan prinsip 80/20. Yang keenam yaitu diagram sebab akibat, juga dikenal sebagai diagram Ishikawa, digunakan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan faktor-faktor yang menyebabkan masalah. Yang terakhir yaitu diagram kendali, digunakan untuk memonitor kinerja proses dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi penyimpanan dari standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu 7 alat manajemen kualitas. Yang pertama ada berikut akan saya jelaskan tentang 7 alat manajemen kualitas. Yang pertama yaitu diagram afinitas atau affinity diagram, untuk mengorganisir gagasan atau informasi yang kompleks menjadi kelompok yang berhubungan, membantu dalam mengidentifikasi pola atau tema. Yang kedua yaitu diagram pohon atau tree diagram, menyajikan hierarki konsep atau masalah dalam bentuk pohon, membantu dalam memahami hubungan antara bagian-bagian suatu sistem atau masalah. Yang ketiga yaitu analisis data analisis data matriks atau matriks data analisis, yaitu menggunakan matriks untuk mengidentifikasi dan menganalisis korelasi atau hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang keempat yaitu proses decision program CARD atau PDPC, membantu dalam merencanakan dan memprediksi kemungkinan peristiwa yang dapat mempengaruhi suatu proyek atau keputusan, serta menentukan langkah-langkah untuk mengatasi risiko tersebut. Yang kelima yaitu diagram panah atau arrow diagram, menyajikan untuk kegiatan dalam suatu proses atau proyek menggunakan panah untuk menunjukkan hubungan antara kegiatan-kegiatan tersebut. Yang keenam yaitu diagram matrik atau matrik diagram, untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau set variabel seperti hubungan antara penyebab dan efek. Yang terakhir yaitu diagram keterkaitan atau interrelation diagram, menyajikan hubungan antara berbagai macam elemen dalam suatu sistem atau masalah, membantu dalam memahami dampak interaksi antara mereka. Selanjutnya yaitu
Cara mengidentifikasi masalah dalam kualitas yang akan saya jelaskan secara singkat dan terperinci. Untuk masalah dalam kualitas ada pengumpulan data, yaitu kumpulan data terkait proses atau produk yang mengalami masalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, atau anomali yang menunjukkan masalah dalam kualitas. Selanjutnya, identifikasi penyebab akar. Gunakan alat seperti diagram sebab akibat atau analisis 5 why untuk menemukan akar penyebab masalah. Yang keempat, prioritaskan masalah. Tentukan masalah mana yang paling signifikan atau berdampak terbesar terhadap kualitas produk atau proses. Selanjutnya, uji coba solusi. Rancang dan uji solusi yang potensial untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Pantau dan evaluasi, yaitu monitor implementasi solusi dan evaluasi hasilnya untuk memastikan efektivitasnya. Yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan, yaitu lanjutkan perbaikan atau lakukan perbaikan berkelanjutan dengan menerapkan tindakan korektif dan pencegahan untuk mencegah masalah yang serupa muncul di masa depan. Selanjutnya yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa materi manajemen mutu terpadu tentang alat dan metode pengukuran kualitas dan mengidentifikasikan masalah membahas tentang cara mengukur dan mengevaluasi kualitas suatu produk, layanan atau sistem. Dalam mengidentifikasi masalah manajemen mutu terpadu, kita dapat membawa kesimpulan bahwa dengan menggunakan alat dan metode pengukuran kualitas yang tepat, kita dapat mengukur dan mengevaluasi kualitas suatu produk, layanan, atau sistem secara efektif. Dengan mengidentifikasi masalah yang ada, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasinya dan mengoptimalkan produk atau layanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang salah lebih dari kata yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.